Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan fresh, tetap semangat, dan tentunya sekali lagi tetap optimis. Dan terakhir tetap dalam kebahagiaan, karena inti dari hidup itu ada bahagia. Eh, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan pada hari ini. Yang pertama, lagi-lagi Bapak mengingatkan tinggal beberapa hari lagi tanggal penutupan KRS online. Ya, sementara apabila Anda tidak KRS, Anda tidak registrasi, ya tentunya Anda akan dinyatakan sebagai mahasiswa nonaktif di semester ini. Nah, itu teman-teman mohon menjadi perhatian bagi teman-teman. Jangan terprovokasi dengan hal-hal yang justru merugikan teman-teman. Oh, nggak perlu KRS, nggak perlu daftar ulang. Ini udah ada keringanan dari pemerintah dan sebagainya. Itu nggak ada. Nah, jadi semua proses akademik berjalan. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu itu, meskipun kita ini singkat pertemuan kita di semester ini dengan kondisi ini, tapi kalender akademik tetap berjalan, laporan feeder dikti itu tetap berjalan. Jadi teman-teman harus segera bagaimanapun caranya segera registrasi ataupun KRS online, ya, sehingga teman-teman dinyatakan aktif dalam perkuliahan kita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kemarin ya kita tugas nomor di pertama minggu ke depan, Bapak mulai Senin ini Bapak minta teman-teman untuk membuat minggu depan dikumpulkan, membuat pertanyaan yang sama, tugas yang sama seperti kemarin, tapi konsepnya beda. Jadi biar nggak terlalu ramai, kumpulkan ke Bapak filenya. Bapak lihat ada 30-an file ngumpul. Jadi per kelompok saja gitu. Jadi per kelompok itu dibagi, misalnya nanti kita membahas yang kedua itu materinya misalnya perkembangan intelek dan perkembangan kreativitas. Nah, jadi soalnya misalnya ada 10 masing-masing. Jadi semua itu masing-masing kelompok buat 10 soal. Jadi nanti kalian buat grup kecil di masing-masing kelompok, rumuskan soal mana yang terbaik di antara pokok bahasan di kelompok 2. Jadi sehingga nanti ketika 8 kelompok, 8 file saja ngasihkan ke Bapak, kirim ke WA. Jadi sehingga nggak terlalu banyak, dan kualitas dari soal itu cukup lumayan karena sudah kalian diskusikan. Ya, biar kalian lebih interaktif, ya mungkin melalui sosial media untuk diskusi terkait dengan merumuskan soal tersebut gitu. Jadi tetap berjalan sambil diskusi. Seminggu ini kalian hanya buat 10 soal. 10 soal tapi dalam satu kelompok. Misalnya berarti ini lebih meringankan sebenarnya kan? Lebih meringankan. Satu kelompok kan 4 orang, berarti buat hanya 10 soal. Berarti 2,5 aja gitu. Kalau 4 orang. Kalau 3 orang ya 10 dibagi 3. Nah, itu saja. Terus hari ini Bapak tambahkan terkait dengan perkembangan peserta didik kita. Ada materi yang tidak kalah penting Bapak akan sampaikan pada hari ini, tapi lebih eksplisitnya teman-teman nanti bisa mempelajari, bisa cari referensi yang lain. Nah, materi ini adalah tugas-tugas perkembangan. Teman-teman harus tahu, kita khususnya sebagai calon guru, saat ini kita kan nanti berhadapan dengan peserta didik, baik yang tahapannya paling pendidikan dasar, pendidikan menengah, ataupun pendidikan menengah ke atas gitu. Yang seyogyanya semua kita, setiap orang dalam menjajaki tahap-tahap perkembangan, dia akan melalui proses di mana tagihan dia harus apa, dia mestinya apa gitu. Sebagai contoh, banyak orang tua kita lihat, orang tua kita bahkan memang kejadian, bahkan secara medis juga mengatakan, seorang bayi ketika dia baru lahir, baru memandang dunia ini,
Kalau dia dikatakan normal, dia mesti menangis. Nangisnya sekencang-kencangnya gitu. Ya, nangis sekuat-kuatnya. Karena apa? Karena dia dikatakan normal apabila dia menangis. Kadang-kadang tuh ya lucu juga tuh dokter ketika ada bayinya yang bahkan ditepuk-tepuk, bahkan ada yang dicubit-cubit gitu, diapa-apakan. Suruh nangis gitu. Tapi mudah-mudahan lah teman-teman yang ada di sini waktu bayinya nggak dipaksain dokter untuk suruh nangis gitu. Karena apa? Karena dikatakan normal apabila dia menangis. Malah lebih bagus kata dokternya, medis. Saya pernah lahiran anak. Dok, kok ini kuat nangisnya? Bu bidan kok kuat nangisnya? Ternyata katanya malah lebih bagus Pak kalau bayi baru lahir itu nangisnya kencang gitu. Berarti setiap tahapan itu ketika bayi lahir dia ada ciri-cirinya, dia harus mesti melakukan apa. Begitu demikian halnya ketika seorang anak, ketika dia tumbuh dewasa umur 1 bulan, dia mesti udah harus apa. Sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Anak 1 tahun itu dia harus sudah apa. Misalnya dia harus sudah bisa merespon ketika kita manggil, dia udah merespon, dia peka terhadap keadaan-keadaan sekelilingnya gitu. Udah mulai melihat sentuhan-sentuhan biologis. Ketika Anda panggil dia mulai memandang, ya udah mulai tiarap, mulai merangkak, mulai berdiri, mulai berjalan. Itu namanya, teman-teman, ada tugas-tugas perkembangan. Nah, berarti di sini juga kita berhadapan dengan anak-anak ataupun peserta didik yang mengalami proses tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu dia dikatakan normal apabila dia mampu menjalani tugas perkembangannya dengan baik. Nah, kan masalahnya ketika seorang peserta didik tidak mampu menjalani proses itu, makanya dia dikatakan mengalami hambatan proses perkembangan. Makanya diperlukan kita sebagai guru untuk mendidik, membina, memberikan pembinaan, memberikan pendidikan untuk membelajarkan mereka agar mereka memahami dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Ya. Tugas perkembangan itu adalah sesuatu yang bisa diduga timbul dan konsisten di sekitar periode tertentu. Memang udah dalam kehidupan kita harus kita laksanakan gitu. Karena keberhasilan pencapaian tugas perkembangan ini melahirkan kebahagiaan dan kesuksesan bagi individu. Nah, sebagai contoh saja misalnya kita kuliah selesai, tugasnya adalah selesai. Senang nggak kalau seandainya tugas kita selesai, hasilnya baik, kan senang. Tapi coba bayangkan Anda kuliah, tugasnya nggak kelar, terus kelar mengalami hambatan, nilainya jelek, kan timbul masalah. Ataupun malah yang lebih masalah yang nggak sama sekali nggak ngerjain tugas, nggak paham dengan tugasnya, itu ya lebih bahaya lagi gitu. Dalam teorinya Hapigas Hapigas ini memang pakarnya bidang perkembangan. Nah, dia mengungkapkan bahwa perjalanan hidup seseorang itu selalu ditandai oleh adanya tugas-tugas perkembangan. Adanya tugas perkembangan. Jadi secara garis besar bahkan Hapigas itu menegaskan tugas-tugas perkembangan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan tertentu disesuaikan bahkan dengan keadaan, dengan norma, dengan dengan nilai-nilai adat istiadat yang ada gitu. Dan lagi pula tugas-tugas perkembangan ini menuntut adanya hubungan antara potensi diri, pendidikan yang diterima, dan dengan norma-norma yang ada tersebut gitu. Ya, tugas-tugas perkembangan itu teman-teman dilalui seseorang individu melalui proses tahapan-tahapan perkembangan. Ya. Dan semua itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari individunya sendiri. Ya, misalnya ada faktor kematangan fisik, faktor keinginan untuk berkembang secara patologi atau psikologi dari manusia itu sendiri, faktor tuntutan kultural masyarakat gitu. Sebagai contoh misal faktor kematangan fisik.
Nah, ada seorang anak yang seharusnya dia udah pandai lari, tapi fisiknya kurang, kematangan ototnya kurang kurang maksimal, jadi akan mengalami hambatan pada tugas perkembangan itu. Seorang bayi yang seharusnya dia udah pandai merangkak, tapi kematangan otot-ototnya masih belum maksimal, itu juga tidak bisa melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Jadi faktor fisik juga menentukan. Yang kedua, dorongan dari psikologi anak itu sendiri. Pernah nggak lihat seorang anak, kita lihat anak yang di jalanan, dia udah menjadi tulang punggung keluarga, yang seyogyanya usianya itu rata-rata umurnya dari 8 sampai 12 tahun. Tapi dia udah bisa cari nafkah sendiri. Dia udah bisa bekerja sendiri. Dia bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang dewasa. Yang seyogyanya tugas perkembangannya tidak menuntut itu sebetulnya. Kenapa? Faktor dorongan psikologis untuk berkembang sendiri, pengen maju gitu. Itu tugas perkembangan. Yang kedua, yang ketiga, tuntutan kultural dari masyarakat. Kultural, tuntutan dari lingkungan, kondisi sendiri. Kalau nggak kerja, nggak bisa makan. Nggak, ya ibarat kalau nggak ngamen, nggak ngapain gitu, yang harus nggak melaksanakan tugas orang tua, nggak bisa, jadi nggak bisa apa-apa gitu, karena memang dia diandalkan. Nah ini artinya salah satu faktor secara singkat Bapak jelaskan terkait dengan faktor tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu bisa Anda update teman-teman di Google, semuanya ada. Mau tugas perkembangan pada masa bayi dari beberapa teori, itu ada teori Harlock, Hapigas, dan beberapa teori yang dalam negeri yang bisa teman-teman pelajari ya, sehingga ternyata Pak, tugas perkembangan seorang anak, misalnya sebagai contoh ya, Bapak jelaskan seorang tugas perkembangan seorang anak SD lah, atau ya anak PAUD lah di pendidikan dasar. Anak-anak PAUD itu siogyanya dia sudah mampu menggunakan fungsi-fungsi biologisnya untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya gitu. Jadi fungsi matanya, fungsi alat inderanya, pendengarnya, untuk menemukan hal-hal yang ya udah bisa berfungsikan. Kapan dia mendengar, kapan bisa dia melihat, kapan dia bisa meraba, kapan dia merasakan, sudah bisa, ya sudah mulai berfungsikan. Misalnya dia udah mulai mengetahui pembelajaran hidup bersih dan sebagainya. Itu contoh. Yang kedua, anak SD misalnya, dia udah ada hubungan sikap tunduk terhadap peraturan, adanya kecenderungan inti untuk pengen dipuji, pengen membandingkan dirinya dengan anak yang lain gitu, atau korelasi positif terhadap keadaan jasmaninya dengan prestasinya gitu. Itu udah bisa dilakukan, termasuk remaja teman-teman. Bisa remaja itu mulai mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman misalnya, yang bertakwa. Dia udah mulai mengenal ibadah, mengenal sholat, udah saya harus melakukan ini gitu. Itu yang tugas perkembangan. Dia sudah mulai meningkat rasa keimanan dan ketakwaannya misalnya. Yang kedua, mampu mengenali dirinya gitu. Orang baik mampu mengenali dirinya, siapa dirinya, termasuk potensi dirinya, dan menerima keadaan fisiknya. Dia tercipta sebagai apa? Cowok, cewek. Nah, ini mohon maaf teman-teman, ada mungkin kita lihat teman kita dalam keadaan alay, yang cowok kecewean, cewek kecowokan gitu. Ini artinya apa? Dia masih belum mampu menjalankan tugas-tugas perkembangan remajanya secara maksimal. Karena apa? Karena salah satu tugas perkembangan saat remaja itu menerima keadaan fisiknya. Dia sebagai apa? Sehingga dia mampu mengimplementasikan. Sebagai cowok, kita berimplementasi dengan tingkah laku ya kita sebagai cowok. Kalau cewek ya berarti apa yang karakter cewek ya harus kita lakukan seperti seyogyanya kita yang dikodratkan sebagai cewek. Itu salah satunya. Banyak lagi teman-teman perkembangan tugas-tugas perkembangan yang bisa kita pelajari. Ya paling tidak
ada berapa hal dari tugas perkembangan ini. Kalau udah teman-teman nanti gali tugas perkembangan masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tugas perkembangan usia lanjut gitu. Kalau dilihat dari psikologi perkembangan, tahap-tahap perkembangan, nanti di setiap tahap itu kan ada tugasnya. Panjang sekali. Kalau seandainya teman-teman bisa cari referensi yang lebih dalam terkait dengan materi ini. Nah, nanti yang jelas secara kesimpulannya, setelah kita memahami tugas perkembangan itu, bagaimana kita seyogyanya sebagai pendidik memfasilitasi agar tugas perkembangan peserta didik itu dapat dicapai dengan baik. Ada berapa hal yang mesti kita lakukan. Pertama, menciptakan iklim religius yang dapat yang dapat memfasilitasi perkembangan kesadaran beragama, akhlak mulia, etika, karakter peserta didik. Ya, khususnya di sekolah perlu menyediakan sarana prasarana peribadatan, ya sarana untuk ibadah, memberikan suri tauladan yang baik, ya, dan baik menyangkut aspek kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kejujuran, ataupun mau tanggung jawab. Kita berikan tauladan, buat iklim sebaik-baiknya di sekolah untuk mewujudkan tugas perkembangan itu. Yang kedua, secara saya simpulkan, membangun sosio-emosional yang kondusif bagi perkembangan keterampilan sosial, kematangan emosi peserta didik, seperti memelihara hubungan harmonis antara satu dengan yang lain, antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan staf administrasi, semuanya. Bagaimana kita menjaga kultur sosio-emosional, ya sosio-emosional maksudnya. Nah, ini jangan kita sebagai guru malah menciptakan gaduh di sekolah. Ini luar biasa. Yang ketiga, teman-teman, bagaimana kita membangun iklim intelektual. Iklim intelektual itu yang memfasilitasi perkembangan fikir, nalar, kemampuan, bahkan dalam peningkatan prestasi anak didik kita gitu. Nah, kita buat iklim itu bagaimana meningkatkan, sehingga mereka sadar bahwa tugas perkembangan saya mesti harus seperti ini. Kenapa? Kata kita rangsang dengan situasi dan kondisi. Nah, terus yang terakhir, bagaimana mengoptimalkan pelayanan konseling, pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, kita fasilitasi adik kita, fasilitasi anak kita, fasilitasi peserta didik kita untuk diberikan pemahaman, pembinaan, kerjasama dengan guru BK Anda untuk memfasilitasi perkembangan ataupun memfasilitasi tugas perkembangan peserta didik. Ya, mudah-mudahan kita menjadi seorang pribadi yang mampu melaksanakan tugas perkembangan, mampu membantu orang lain, khususnya peserta didik kita, seandainya nanti kita sebagai pendidik menjalani proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Sekian dari Bapak. Nanti kita akan ketemu pada session berikutnya. Ya, tetap optimis, badai akan segera berlalu. Bapak, ini kan bukan badai gitu, tapi anggap saja ini merupakan salah satu ujian bagi kita semua, cobaan bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah sebagaimana mestinya, ya, dan mudah-mudahan Tuhan meridhoi dan situasi ini dapat pulih kembali. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.